Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Azri Anggraeni dengan NIM 2208015231. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi problem solving atau pemecahan masalah. Setiap manusia pasti akan dihadapkan dengan berbagai persoalan atau permasalahan dalam hidupnya, entah itu masalah yang besar maupun masalah yang kecil. Nah, disinilah fungsinya problem solving. Jadi, problem solving itu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan menyelesaikan suatu permasalahan melalui langkah-langkah yang struktur dan rasional. Jadi, kemampuan problem solving ini bukan hanya berkaitan dengan kecerdasan berpikir, tapi juga kedewasaan dalam mengambil keputusan. Problem solving mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa bereaksi, melainkan mengambil waktu sejenak untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena dalam hidup seringkali kita tuh terpancing untuk langsung panik atau menyalahkan keadaan saat sedang mengalami masalah. Padahal seharusnya kita itu bersikap tenang. Nah, disinilah kita bisa mulai proses problem solving dengan mengidentifikasi masalah. Jadi kita perlu menamai persoalan yang sedang kita hadapi, karena sesuatu yang tidak kita kenali itu tidak akan pernah bisa kita selesaikan dengan benar. Nah, lalu apabila masalah sudah dikenali, langkah berikutnya adalah menelusuri akar persoalan. Di sini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri apa penyebab utamanya dan mengapa hal ini bisa terjadi, lalu apa dampaknya apabila terus dibiarkan. Karena ketika kita memahami sumber masalahnya, hati kita ini bisa bersikap lebih tenang. Kita jadi tidak perlu menebak-nebak, tetapi tahu kemana harus melangkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemahaman yang jelas membuat kita lebih siap merumuskan jalan keluar dengan kepala dingin. Lalu, yang kedua, kita bisa mencari alternatif solusi. Jadi kita belajar bahwa selalu ada lebih dari satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Pikiran yang terbuka, menuntun kita untuk melihat berbagai kemungkinan, jadi kita tidak terpaku pada satu pilihan saja. Mungkin solusinya memang cepat dan memerlukan proses, tapi yang terpenting kita menimbang semua pilihan dengan bijak. Nah, apabila berbagai alternatif sudah terkumpul, kita bisa memilih solusi yang terbaiknya. Solusi terbaik dipilih bukan karena paling mudah, tetapi yang dilaksanakan bisa dengan memberikan manfaat yang besar dan mudarat paling sedikit. Pemilihan ini adalah bentuk tanggung jawab kita untuk tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Jadi, apabila keputusan tersebut sudah dibuat, langkah berikutnya adalah melaksanakan solusi tersebut dengan komitmen. Tapi perjalanan atau proses problem solving itu tidak cukup sampai di sini, karena setelah diterapkan solusinya, kita perlu mengevaluasi hasilnya. Apabila solusi tersebut belum memberikan perubahan seperti yang kita harapkan, kita tidak langsung putus asa, karena evaluasi membantu kita memperbaiki langkah, mencari celah yang terlewat, dan kembali mencoba dengan cara yang lebih tepat. Begitulah problem solving bekerja. Jadi problem solving itu bukan menemukan jawaban sekali jadi, tapi ada prosesnya. Misalnya kita sebagai mahasiswa sering berhadapan dengan berbagai persoalan yang menuntut kedewasaan dalam berpikir. Disinilah kemampuan problem solving menjadi penting. Kan problem solving sendiri keterampilan untuk mengenali masalah, memahami akar penyebabnya, dan menemukan penyelesaian yang tepat dan bijaksana. Misalnya ketika seorang mahasiswa merasa kewalahan dalam tugas kuliah dan aktivitas organisasi yang menumpuk, langkah pertama yang perlu dilakukannya adalah menyadari bahwa ada ketidakseimbangan dalam pengelolaan waktu. Setelah itu, mahasiswa perlu menelusuri apa sih penyebabnya, apakah karena jadwal yang terlalu padat atau kurangnya perencanaan. Nah, dari sana ia dapat mencari berbagai alternatif solusi seperti membuat jadwal mingguan, mengatur prioritas, atau mengurangi kegiatan yang tidak mendesak. Setelah memilih langkah yang paling sesuai, ia melaksanakan rencana tersebut dan melakukan evaluasi untuk melihat apakah cara tersebut efektif. Begitu pula saat kita menghadapi stres dalam mengerjakan skripsi atau mengalami konflik dalam tugas kelompok. Jadi pendekatan problem solving ini bisa membantu kita melihat persoalan tersebut dengan cara yang lebih jernih dan mengambil keputusan dengan lebih tenang. Karena pada akhirnya kemampuan menyelesaikan masalah bukan sekedar proses berpikir, tetapi juga untuk melatih kedewasaan kita dan saat menyadari bahwa persoalan bukan untuk dihindari, melainkan harus kita hadapi dengan hati yang tenang dan langkah yang terarah.
Nah, dalam proses pemecahan masalah juga ada banyak hal yang sebenarnya mempengaruhi cara kita berpikir dan mengambil keputusan, seperti halnya perilaku manusia lainnya. Kemampuan kita menyelesaikan persoalan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sekitar dan keadaan dalam diri. Ada faktor situasional yang kadang muncul tanpa kita sadari, seperti sejauh mana suatu masalah terasa penting, apakah masalah itu baru muncul atau sebelumnya sudah pernah kita hadapi, dan apakah saat itu kita sedang terbebani banyak perkara sekaligus atau tidak. Jadi perlu dipahami bahwa proses pemecahan masalah tidak akan berlangsung secara mulus. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan. Faktor-faktor ini dapat membuat seseorang lebih cepat atau justru lebih lambat dalam memikirkan jalan keluarnya dari masalah yang sedang dihadapi. Namun lebih dari situasi luar, ada kondisi dalam diri kita atau internal, baik itu biologis maupun psikologis. Misalnya saat tubuh kita sedang lapar atau cukup istirahat, respons kita dalam memecahkan persoalan itu bisa berbeda. Seseorang yang kurang tidur atau terlalu lelah biasanya mengalami penurunan kemampuan dalam berpikir jernih. Begitu juga dengan emosi. Saat emosi kita masih dalam batas wajar, kita masih mampu mempertimbangkan sesuatu dengan tenang. Tapi ketika emosi itu memuncak, kita sering kehilangan kejernihan untuk melihat inti masalah. Nah, selain itu ada penjelasan lebih lengkapnya dari faktor yang mempengaruhi problem solving. Di sini ada motivasi. Jadi motivasi ini memegang peran penting ya dalam faktor problem solving. Jadi motivasi yang rendah membuat perhatian mudah teralihkan sehingga kita itu enggan untuk berusaha mencari solusi. Namun motivasi yang terlalu tinggi juga tidak terlalu bagus atau tidak selalu membantu karena dapat membuat kita terlalu tegang, terlalu bersemangat, bahkan kehilangan fleksibilitas dalam berpikir. Banyak orang yang gagal menyelesaikan tugas bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena tekanan yang mereka rasakan membuat mereka tidak bisa mengakses kemampuan terbaiknya. Lalu di sini juga ada faktor dari keyakinan dan sikap. Keyakinan dan sikap yang kita bawa dalam menghadapi masalah juga turut menentukan hasil akhirnya. Karena ketika kita berpegang pada asumsi yang keliru atau terlalu defensif, kita cenderung menolak informasi baru dan mempertahankan cara lama yang belum tentu benar. Sikap seperti ini nih yang membuat kita sering terjebak dalam lingkaran masalah yang sama. Lalu ada kebiasaan berpikir yang juga dapat menjadi penghalang. Ada orang yang begitu terpaku pada satu cara hingga sulit melihat sudut pandang lain. Kebekuan berpikir semacam ini yang membuat kita mudah menutup diri dari kemungkinan solusi baru. Padahal kelenturan berpikir adalah bakal utama untuk menemukan jalan keluar yang segar dan kreatif. Kadang pemecahan masalah menuntut kita untuk melepaskan pola lama dan memberi kesempatan pada cara baru untuk tumbuh. Lalu di sini juga ada emosi. Emosi yang tidak terkelola dengan baik itu bisa menjadi rentangan besar. Karena kita memang tidak dapat memisahkan diri dari emosi, karena kan emosi merupakan bagian dari kita. Namun ketika emosi mencapai intensitas yang terlalu tinggi, kemampuan kita untuk berpikir secara efisien itu akan menurun. Itulah sebabnya kenapa dalam menghadapi masalah kita perlu menjaga ketenangan agar pikiran dapat bekerja dengan lebih jernih. Karena pada akhirnya pemecahan masalah itu bukan hanya mengenai kecerdasan, tetapi juga bagaimana kita mengatur diri, memahami keadaan, dan bersikap bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.